Dalam situasi seperti ini, secara keseluruhan sistem harus diganti karena perbaikan terhadap komponen-komponen tertentu akan berarti pemborosan yang amat sangat. Penggunaan analisis sistem merupakan strategi yang sangat baik untuk memecahkan berbagai permasalahan pendidikan. Analisis sistem tidak saja berguna untuk memecahkan permasalahan pendidikan yang bersifat mikro, melainkan juga sangat berguna untuk memecahkan permasalahan pendidikan yang bersifat makro. Pengertian pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan merupakan suatu upaya sadar manusia untuk mendewasakan anak secara umum. Pendidikan merupakan suatu proses berkelanjutan yang mengandung unsur pengajaran, latihan, bimbingan, dan pimpinan dengan tumpuan khas kepada pemindahan berbagai ilmu, nilai agama dan budaya, serta kemahiran yang berguna untuk diaplikasikan oleh individu, pengajar atau pendidik kepada individu yang memerlukan pendidikan. Beberapa pendapat pakar tentang pendidikan. 1. Crow and Crow mengartikan pendidikan sebagai proses di mana pengalaman atau informasi diperoleh sebagai hasil dari proses belajar. 2. John Dewey, pandangan pakar pendidikan dari Amerika, berpandangan bahwa pendidikan ialah suatu proses membentuk kecenderungan asas yang berupa akaliah dan perasaan terhadap alam dan manusia. 3. Prof. Horn, tokoh pendidik di Amerika, berpendapat bahwa pendidikan merupakan proses abadi bagi menyesuaikan perkembangan diri manusia yang merangkumi aspek jasmani, alam, akaliah, kebebasan, dan perasaan manusia terhadap Tuhan sebagaimana yang ternyata dalam akaliah, perasaan, dan kemauan manusia. 4. Herbert Spencer, ahli filsafat Inggris, mengatakan bahwa pendidikan ialah mempersiapkan manusia supaya dapat hidup dengan kehidupan yang sempurna. 5. Johann Amos Comenius mencetuskan konsep pendidikan bahwa pendidikan adalah untuk membuat persiapan lebih berguna di akhir nanti. Pada hakikatnya pendidikan diperoleh melalui proses yang terdapat di dalam suatu masyarakat dan individu di dalamnya, sehingga pendidikan itu tidak hanya berupa pendidikan formal yang diperoleh di lembaga pendidikan saja, tetapi lebih bersifat menyeluruh, yaitu adanya pendidikan informasi dan non-formasi yang sebenarnya membantu tercapainya kesuksesan pembentukan kedewasaan anak. Semua ini karena pada dasarnya pendidikan formal, informal, dan non-formal merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan sehingga terdapat kesinambungan yang tidak bisa terpisahkan dalam kaitannya untuk menciptakan manusia yang sempurna dalam hal penguasa iptek dan pengoptimalan potensi pendidikan sepanjang hayat. Merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang yang hidup dalam dunia transformasi dan di dalam masyarakat yang saling mempengaruhi. Seperti saat zaman globalisasi sekarang ini, setiap manusia dituntut untuk menyesuaikan dirinya secara terus-menerus dengan situasi baru. Pengertian pendidikan sepanjang hayat menurut beberapa pakar pendidikan antara lain: 1. Delker 1974 mengemukakan bahwa pendidikan sepanjang hayat adalah perbuatan manusia secara wajar dan alamiah yang prosesnya tidak selalu memerlukan kehadiran guru, pamong, atau pendidikan. Proses belajar tersebut mungkin tidak disadari oleh seseorang atau kelompok bahwa ia atau mereka telah atau sedang terlibat di dalamnya. Kegiatan belajar sepanjang hayat terwujud apabila terdapat dorongan pada diri seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan belajar dan kepuasan serta apabila ada kesadaran dan semangat untuk belajar selama hayat masih dikandung badan. 2. Gestelius 1977 mengemukakan bahwa pendidikan sepanjang hayat mencakup interaksi belajar atau pembelajaran dalam pembelajaran, penentuan bahan belajar dan metode belajar, lembaga penyelenggara, fasilitas administrasi, dan kondisi lingkungan yang mendukung kegiatan belajar berkelanjutan ke dalam pendidikan ini, termasuk pula peranan pendidik dan peserta didik yang
harus dan saling belajar, pengelolaan kegiatan belajar, dan faktor lainnya yang mendukung terjadinya proses belajar arti luas pendidikan sepanjang hayat. Lifelong education adalah bahwa pendidikan tidak berhenti hingga individu menjadi dewasa, tetapi tetap berlanjut sepanjang hidupnya. Pendidikan sepanjang hayat menjadi semakin tinggi urgensinya pada saat ini karena manusia perlu menyesuaikan diri supaya dapat tetap hidup secara wajar dalam lingkungan masyarakatnya yang selalu berubah. Dalam GBHN termaksud pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, pendidikan ialah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Ini berarti bahwa setiap insan di Indonesia dituntut untuk selalu berkembang sepanjang hidupnya maksud saya. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah harus menciptakan suasana atau iklim belajar yang baik, sebab pendidikan formal bukanlah satunya tempat untuk belajar. Pendidikan sepanjang hayat merupakan jawaban terhadap kritik-kritik yang dilontarkan pada sekolah. Sistem sekolah secara tradisional mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kehidupan yang sangat cepat dalam abad terakhir ini dan tidak dapat memenuhi kebutuhan atau tuntutan manusia yang semakin meningkat. Pendidikan di sekolah hanya terbatas pada tingkat pendidikan sejak kanak-kanak sampai dewasa dan tidak akan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dunia yang berkembang sangat pesat di dunia. Membutuhkan suatu sistem yang fleksibel. Pendidikan harus tetap bergerak dan mengenal inovasi secara terus-menerus melalui proses belajar sepanjang hayat. Inilah manusia yang mampu meningkatkan kualitas kehidupannya secara terus-menerus, mampu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi serta perkembangan masyarakat yang diakibatkan dan budaya untuk menghadapi tantangan masa depan, serta mau dan mampu mengubah tantangan menjadi peluang. Ciri-ciri manusia yang menjadi pelajar sepanjang hayat: 1. Sadar bahwa dirinya harus belajar sepanjang hayat. 2. Memiliki pandangan bahwa belajar hal-hal yang baru merupakan secara logis untuk mengatasi masalah. 3. Bersemangat tinggi untuk belajar pada semua level. 4. Menyambut baik perubahan. 5. Percaya bahwa tantangan sepanjang hidup adalah peluang untuk belajar hal baru. Pendidikan sepanjang hayat juga mempunyai ciri-ciri antara lain: 1. Pendidikan sepanjang hayat mampu menghilangkan tembok pemisah antara sekolah dengan lingkungan kehidupan nyata di luar sekolah. 2. Pendidikan sepanjang hayat mampu menempatkan kegiatan belajar sebagai bagian integral dari proses hidup yang berkesinambungan. 3. Pendidikan sepanjang hayat lebih mengutamakan pembekalan sikap metode daripada isi pendidikan. 4. Pendidikan sepanjang hayat mampu menempatkan peserta didik sebagai individu yang menjadi pelaku utama dalam proses pendidikan.